Ini sesi preskon resmi sebelum pertandingan Timnas Indonesia melawan Cina yang dilakukan Patrick Kluivert dan Branko Ivankovic. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe. Karena aku mendapatkan data statistik, banyak yang nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Seperti biasa, kita akan mengelaborasi poin-poin apa saja yang disampaikan Patrick Kluivert, dan di dalam momen ini, Kluivert didampingi Emil Audero. Termasuk dari sisi Cina, Branko Ivankovic, kita juga akan kupas statement yang ia keluarkan didampingi oleh Zhang Yuning, striker dari Cina. Aku berharap kawan-kawan sudah nih menonton video preview tactical Indonesia melawan Cina yang sudah kita sajikan sebelumnya. Karena apa yang kita ulas di video itu diangkat sendiri nih oleh Patrick Kluivert pun termasuk Emil Audero di sesi preskon resmi sebelum pertandingan ini. Oke, kita masuk dulu dari sisi pelatih Cina, apa yang ia sampaikan. Aku sudah mencatat beberapa poin. Pertama, Branko Ivankovic mengatakan dengan bermain di Gelora Bung Karno, ditonton 70.000 pasang mata, 80.000 pasang mata, itu sebagai tekanan. Akan tetapi Branko Ivankovic menyampaikan kepada pemain-pemainnya itu harus dijadikan sebuah motivasi. Nah, clear ya. Ini hampir setiap negara yang datang ke Timnas Indonesia pasti salah satunya menyoroti bagaimana atmosfer yang ada di Stadion Gelora Bung Karno. Kemudian yang kedua, Branko Ivankovic menyoroti dengan banyaknya pemain diaspora dari Timnas Indonesia ini akan menjadi titik sulit bagi Timnas Cina dan meningkatkan level permainan dari Timnas Indonesia. Itu juga sudah jelas. Hampir serupa juga ketika negara-negara lain menghadapi Indonesia, pasti mereka melihat bahwasanya dengan adanya pemain diaspora banyak melimpah kawan-kawan, itu meningkatkan level dari Timnas Indonesia. Nggak perlu diperdebatkan. Kemudian yang ketiga, ini yang menarik dari pelatih Cina kawan-kawan. Di posisi sekarang, Cina kan banyak cedera ataupun beberapa pemain intinya ada yang terkena akumulasi kartu. Di media Cina ataupun di publik Cina, di sana kawan-kawan, sudah banyak itu persepsi yang muncul, berbagai macam analisa yang muncul. Dan salah satunya dengan cedera yang dimiliki oleh Cina ataupun beberapa pemain yang absen, ini salah satu momen untuk Branko Ivankovic melakukan perubahan formasi ataupun sistem yang baru. Nah, pada poin ketiga ini ditanyakan tentang bagaimana striker di depan. Penyerangan, dijawab Branko Ivankovic. Kombinasi penyerang baru akan terlihat saat laga, silahkan saja dinanti. Dan dengan statement Branko Ivankovic mengeluarkan kombinasi baru, apakah ini mengarahkan Branko Ivankovic menggunakan sistem baru, melepaskan 4-4-2 diamond? Ini patut kita nanti kawan-kawan. Karena di 3 pertandingan terakhir ataupun sepanjang Branko Ivankovic mengikuti babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 round ketiga ini, dominan Cina itu pakai 4-4-2 diamond. Nah, apakah akan dilakukan transformasi ketika saat menghadapi Indonesia? Itu patut ditunggu. Dengan tekanan permainan, kemudian posisi Cina pun sebenarnya masih so far so good. Mereka bagus lah kalau bisa memenangkan pertandingan melawan Indonesia, agak riskan. Mengganti sistem secara radikal. Itu tercermin kan pada saat Timnas Indonesia awal bersama Patrick Kluivert langsung BEM diubah dan Indonesia pun digasak oleh Australia. Namun demikian, ya Branko Ivankovic dengan segala macam pengalamannya, dengan situasi kondisi skuad Cina, ya bukan tak mungkin tetap melakukan yang namanya beberapa treatment, perbedaan di atas lapangan. Nah, ini yang kita nanti di pertandingan nanti ya kawan-kawan, apa yang dimaksud oleh kombinasi baru ini, ide baru ini, mengubah sistem, ataukah ya yang sebelumnya pakai 2 striker di depan atau dirubah pakai 1 striker, atau seperti apa?
Nah, dan ini yang aku sampaikan berkali-kali kepada teman-teman. Sebelum pertandingan, alangkah baiknya kita menyimak juga apa yang disampaikan oleh pelatih kepala. Bukan hanya bicara Patrick Kluivert, kita juga bicara membedah statement yang disampaikan oleh pelatih lawan yang menghadapi Indonesia. Kemudian, yang keempat dari Branko Ivankovic. Target dari Cina ingin menang. Meski sadar nih Branko Ivankovic pun pertandingan melawan timnas Indonesia sulit. Dan yang kelima, kawan-kawan, banyak orang mengatakan ini pertandingan krusial, tetapi bagi Branko Ivankovic, ia menganggap ini sebagai pertandingan biasa saja. Ya tentu, bagi seorang pelatih kepala perlu menularkan virus sedemikian agar pemain-pemain dari Cina pun ya relax, enjoy kawan-kawan. Pada dasarnya pemain Cina pun tegang loh. Itu terkonfirmasi dari statement yang dikeluarkan oleh pemain Cina, yaitu Zhang Yuning yang mendampingi Branko Ivankovic, kawan-kawan. Ini pertandingan krusial, ini pertandingan penting. Di sisi lain kami juga merasakan yang namanya ketegangan. Tak akan mundur, hanya satu pilihan juga, menang. Kemudian statement kedua soal kondisi fisik, Zhang Yuning bilang ya siap bertarung nih habis-habisan demi tim. Kemudian soal gaya permainan, Zhang Yuning bilang akan melakukan penyerangan sejak menit awal pertandingan, tetapi melihat juga situasi yang berkembang di atas lapangan, tetap mempertahankan yang namanya adaptif. Ya, kenapa Zhang Yuning bilang menyerang? Karena kan konteksnya Cina tadi harus menang. Nah, dengan kata lain, untuk bisa memperoleh hasil positif, maka dibutuhkan penyerangan sejak awal laga. Lalu kita beralih ke sisi timnas Indonesia. Patrick Kluivert, beberapa poin ia sampaikan. Yang pertama, dengan training camp, ada pemusatan latihan yang dijalani timnas Indonesia sebelum menghadapi Cina. Ini posisi yang bagus. Banyak ternyata treatment sudah ditumpahkan oleh Patrick Kluivert di sesi pemusatan latihan tersebut. Yang diharapkan Patrick Kluivert, kawan-kawan, bekal yang sudah dilatih itu bisa diimplementasikan di pertandingan sesungguhnya di atas lapangan saat menghadapi Cina. Salah satu yang membuat aku suka apa yang dituangkan Kluivert ini, attackingnya, bentuk penyerangannya itu jelas, kawan-kawan. Saat menghadapi Bahrain kemarin jelas, saat menghadapi Australia itu jelas, permainan proaktifnya itu jelas. Saat menghadapi Cina, kita nantikan lagi bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Patrick Kluivert. Kemudian yang kedua, ini ada situasi yang menarik, kawan-kawan, di saat reporter media Cina termakan hoak. Reporter dari Cina ini mendapatkan informasi kalau misalnya Patrick Kluivert sangat aktif melakukan analisa terhadap permainan Cina di beberapa waktu terakhir. Dari hasil analisa, Kluivert menilai tidak ada sesuatu yang spesial dari permainan Cina. Nah, itu yang coba diulas, ditanya oleh reporter media Cina. Lalu dijawab oleh Patrick Kluivert, saya nggak pernah mengatakan statement demikian. Nah, pertanyaan aku, reporter Cina ini mendapatkan informasi itu dari mana? Kemudian ketika ada saling tanya yang terus-menerus terjadi antara Kluivert dan reporter media Cina ini, pihak ketiga, panitia, kawan-kawan, menengahilah untuk melanjutkan, meminta reporter dari Cina itu menanyakan pertanyaan selanjutnya. Dan pertanyaan selanjutnya itu ditanya pendapat Patrick Kluivert soal permainan dari Cina. Nah, disitulah Patrick Kluivert menyenggol ini apa yang kita bahas di video preview taktikal yang sudah kita posting. Apa itu? Bahwasannya ciri khas dari permainan Cina itu bermain vertikal, kuat, pintar bermain di ruang-ruang sempit. Itu juga ditimpali oleh Emil Audero, kawan-kawan, ketika latihan yang dilakukannya bersama timnas Indonesia. Salah satunya bagaimana mengantisipasi permainan vertikal, second ball yang dimiliki oleh Cina. Karena dasarnya attacking yang dimiliki Branko Ivankovic bersama Cina kuat sekali itu, memanfaatkan bola-bola udara, bola-bola atas. Kemudian dari sisi pertanyaan Marcelino Ferdinand, Kluivert nggak ambil pusing lah ya, karena ya kita semua tahu Marcelino Ferdinand pemain bagus, tapi sudah ada juga pengganti yang setara lah. Tinggal kita lihat bagaimana di pertandingan sesungguhnya nanti. Dari sisi Emil Audero, tadi sudah aku katakan, Emil Audero bilang sudah mempersiapkan laga ini lewat training camp lah, pemusatan latihan yang ditempanya bersama timnas Indonesia. Pendekatan-pendekatan yang akan dilakukan lawan sudah dilatih, kawan-kawan. Tinggal ya
melihat di atas lapangan nanti. Kadang kawan-kawan ketika kita sudah melakukan pelatihan, jika pemain nggak konsentrasi, fokusnya kurang, nggak mampu beradaptasi di atas lapangan, apa yang diberikan oleh pelatih itu pun kadang hilang. Selaras kan, seperti yang dibilang Kluivert, apa yang sudah dilatih, maunya Kluivert itu bisa tertuang semuanya pada saat menghadapi Cina. Tentu kalau kita bicara kesempatan, Indonesia punya chance untuk bisa menyulitkan yang namanya Cina. Gimana menurut kawan? Coba silakan tulis di kolom komentar. Tonton preview taktik kita sebelumnya.